Amira lakukan konsultasi mengenai Sasa dengan dokter Lana, meminta bantuan solusi untuknya. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini, tanggal 24 Juni 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Setelah perjuangan yang melelahkan dan menegangkan, Aksa berhasil menyelamatkan Pak Bastian dari dalam mobil rongsok yang hampir saja dilumat oleh ekskavator. Tak ingin membuang waktu, ia segera membawa ayahnya yang terluka ke mobil, dengan niat membawanya ke rumah sakit terdekat. Di sepanjang perjalanan, pikiran Aksa penuh dengan pertanyaan. Pikirannya berkecamuk tentang alasan dibalik keberadaan ayahnya di tempat seberbahaya itu. Dan siapa yang tega melakukan hal seperti itu kepadanya. Di dalam mobil, dengan suara lemah yang tertahan oleh rasa sakit, Pak Bastian akhirnya menceritakan semuanya. Ia mengungkapkan bahwa pelakunya tak lain adalah Galang, orang yang sudah lama ia benci. Pak Bastian mengaku sudah muak dengan kelicikan Galang, dan sebelumnya bahkan berencana menyeretnya ke kantor polisi. Namun semuanya tak berjalan sesuai rencana. Kejadian di tempat rongsokan itu adalah bukti bahwa Galang tak akan tinggal diam begitu saja. Namun kejutan lain datang begitu Aksa tiba di parkiran rumah sakit. Sekelompok polisi mendatangi mereka. Dengan wajah tegas dan langkah cepat, dan tanpa banyak bicara, mereka langsung memborgol Pak Bastian dan menyatakan bahwa ia adalah buronan DPO yang telah lama dicari. Pak Bastian pun berusaha melawan, memohon agar dirinya tidak ditangkap. Namun ceritanya tak digubris. Polisi tetap memborgolnya dan menyeretnya masuk ke mobil tahanan untuk segera meluncur ke kantor polisi. Di sisi lain, Aksa hanya bisa diam, menyaksikan ayahnya dibawa pergi. Tak ada perlawanan, karena di dalam hatinya ia tahu ayahnya memang menyimpan banyak kesalahan di masa lalunya. Dengan hati yang berat, ia berjalan masuk ke rumah sakit dan menemui Amira. Di sana ia menceritakan semua yang terjadi, termasuk tentang ancaman nyata dari Galang yang hampir saja merenggut nyawa ayahnya. Amira tentunya tampak terkejut mendengar semuanya. Wajahnya memucat, dipenuhi rasa khawatir yang mendalam. Ia mulai membayangkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Bagaimana jika Galang melukai dirinya, Aksa, atau bahkan anak mereka, Sasa? Kekhawatirannya bukan tanpa alasan, mengingat Galang bukan lagi sekedar pengganggu biasa, tetapi sudah menjelma menjadi monster ancaman nyata yang tak bisa diremehkan. Di lokasi lain, Galang sedang bermain sandiwara. Ia menutup mata Hilda dengan sehelai syal, berpura-pura menyiapkan kejutan manis. Hilda terlihat bahagia, tak menyadari bahwa senyum Galang menyimpan niat licik. Di balik sikap manisnya, Galang tengah menyusun rencana untuk memperdaya Hilda, memanfaatkan ketulusan wanita itu demi tujuannya sendiri. Tak berhenti di situ, Galang kembali berancang aksi berikutnya. Dari balik sebuah mobil yang terparkir, ia mengintai sosok yang tak asing. Bisa jadi itu Aksa, Amira, atau bahkan orang lain yang terlibat dalam hidup mereka. Sementara itu, di dalam rumah sakit, Tommy yang masih terbaring lemah terlihat berbicara dengan Bu Yuni. Ada sesuatu yang ingin ia ungkapkan. Sebuah rahasia yang belum pernah diketahui siapapun. Entah itu dosa lama atau sekedar kebohongan kecil, semuanya belum jelas. Di lorong rumah sakit, Amira tanpa sengaja bertemu dengan Damar yang sedang mendorong stroller kecil berisi bayi Dirga. Amira sempat menggendong bayi itu dan berbincang sejenak. Obrolan mereka sederhana, menanyakan kabar dan berbagi kekhawatiran tentang Sasa setelah insiden panggung rubuh. Semoga saja pertemuan ini tak menimbulkan kesalahpahaman baru di mata Aksa.
karena hatinya belum sepenuhnya sembuh dari luka cemburu di momen sebelumnya. Suasana di lokasi kejadian semakin mencekam. Pak Bastian tampak terjepit di dalam mobil rongsok yang sebagian besar bodinya sudah ringsek. Debu berterbangan dan suara mesin ekskavator meraung keras, menciptakan ketegangan yang nyaris tak tertahankan. Sementara itu, di kejauhan, Aksa dan Damar melihat kejadian itu dengan mata terbelalak. Mereka segera berlari mendekat, menyadari bahwa nyawa Pak Bastian sedang dalam bahaya besar. Sedangkan sang supir ekskavator yang mengenakan penutup telinga sama sekali tidak menyadari keberadaan mereka. Upaya penyelamatan berlangsung dalam kepanikan. Aksa ataupun Damar dengan nekat berlari tepat ke depan ekskavator, melambaikan tangan dan berteriak sekencang mungkin agar sang operator menghentikan alat beratnya. Untung saja lambaian itu akhirnya menarik perhatian sang supir. Mesin pun dihentikan, memberi celah bagi keduanya untuk menghampiri mobil dan menarik tubuh Pak Bastian yang sudah lemas karena terlalu lama terjepit dan kekurangan udara. Dengan tenaga yang tersisa, Pak Bastian perlahan berhasil dikeluarkan dari reruntuhan besi yang nyaris merenggut nyawanya. Setelah berhasil diselamatkan, Pak Bastian mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Dengan suara terengah dan tubuh gemetar, ia menyebut nama Galang sebagai dalang dari semua ini. Ternyata insiden maut itu adalah sebuah rencana pembunuhan yang disusun secara keji. Aksa yang mendengarnya merasa darahnya mendidih. Ia tak menyangka bahwa Galang bisa melakukan hal sejauh itu. Sementara itu, Damar segera kembali ke tempat ia meninggalkan stroller bayi Dirga yang sempat ia abaikan demi menyelamatkan Pak Bastian. Di sisi lain kota, Amira tengah berada di ruang konsultasi bersama Dokter Lana. Mereka membahas prosedur inseminasi yang pernah dilakukan Amira beberapa waktu lalu. Dari percakapan itu, terkuak fakta mengejutkan tentang lokasi rumah sakit yang menangani proses tersebut, yakni di Banyuwangi, di sebuah rumah sakit bernama Kasih Family. Kecurigaan pun mulai bermunculan, terutama soal kemungkinan terjadinya pertukaran sperma. Mungkin dari sanalah mereka bisa menelusuri kebenaran tentang golongan darah yang berbeda antara Aksa dan Sasa, serta membuka tabir atas teka-teki besar yang selama ini mengganggu hubungan rumah tangga mereka.